Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Seperti biasa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak kali ini akan melanjutkan pembelajaran di hari kedua pada modul Akibagi. Baik, langsung saja untuk ke materi. Baik, di sini Bapak akan mengenalkan bagian-bagian bunga pada kalian beserta fungsinya. Kita bisa melihat pada gambar bunga ini ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui. Pertama, ada mahkota bunga. Sebentar. Ada mahkota bunga, ada kepala sari, ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, pangkal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Nah, bagian-bagian bunga ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Ini berarti benang sari ya, sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Lalu ada kepala putik, itu tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Selanjutnya ada tangkai putik. Tangkai putik ini sebagai penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Lalu bakal buah. Di sini bakal buah adalah tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Lalu ada bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Lalu ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga adalah pelindung dan menutupi bunga yang masih kuncup sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Selanjutnya, ini sudah ya. Selanjutnya ada tempat dasar bunga. Dasar bunga adalah atau berfungsi sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga sebagai penopang sekaligus penghubung ranting dengan bunga. Oke, itu ya. Jadi itu adalah fungsi pada bagian-bagian bunga. Nah, untuk proses pembuahan atau bukan pembuahan, proses terjadinya bunga baru mungkin nanti akan dijelaskan di kegiatan selanjutnya. Untuk kegiatan kali ini, kalian hanya cukup mengetahui fungsi-fungsi dari bagian bunga. Oke, selanjutnya. Nah, selain kalian harus mengetahui bagian-bagian bunga, kalian juga sekarang akan mempelajari kembali tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Ya, pasti sudah tidak asing lagi ya. Karena di kelas 4, 5, dan 6 kalian sudah belajar yang namanya bilangan bulat. Oke? Pertama di sini ada ini namanya garis bilangan. Garis bilangan. Garis bilangan ini fungsinya untuk mempermudah kamu memahami yang mana namanya bilangan bulat positif dan yang mana dan kalian juga bisa mengetahui yang namanya bilangan bulat negatif. Ya, itu ya. Oke, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui di bilangan bulat ini. Pertama, cara membacanya. Cara
membacanya. Di sini ya. Oke. Pertama. Nah, untuk ini adalah angka 0 ya. Ini yang betul namanya 0. Kalau ya masih ada yang bilang kosong, itu salah. Jadi yang betul itu adalah 0 ya. Lalu ini ada min sama 9, bukan min 9, tapi yang betul namanya negatif 9, bukan min 9. Nah, ini salah. Selanjutnya, ini yang ratusan. Ya sama, pembacaannya negatif 724. Lalu ini ada bilangan positif, dibaca positif 25 atau 25. Yang sering kita pakai hanya ini, 25. Tidak memakai positif juga itu tidak apa-apa karena sama saja. Jadi kalau yang bilangan negatif harus memakai negatif saat penulisan atau pembacaannya. Kalau yang positif itu tidak usah juga tidak apa-apa. Selanjutnya 450 ini sama. Nah, sekarang negatif. Nah, sekarang kita balik. Coba ya. Kalau ada tulisan negatif 442, cara penulisannya tentu seperti ini. Nah, lalu sekarang cara penulisan di dalam suhu. Suhu di kutub utara adalah 15 derajat. Di bawah 0. Arti dari 15 derajat di bawah 0 artinya negatif 15. Ya. Kalau 15 derajat di atas 0 berarti 15 saja atau positif 15, ya. Awas, ini suhu sering keluar ya. Jadi kamu harus ingat cara penulisan suhu ini ya. Selanjutnya, ayah mempunyai hutang sebesar 5.000. Ini juga dapat ditulis dengan negatif 5.000. Masalah hutang piutang biasanya itu dilambangkan sebagai negatif. Baik, itu yang harus diketahui. Boleh dicatat di buku catatannya ya. Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat ini ketika semakin ke kanan maka semakin besar. Itu saja prinsipnya. Kalau semakin ke kiri maka semakin kecil. Kamu kan sudah tahu cara menulis bilangan bulat dalam garis bilangan ya. Ini 0 di tengah-tengah. Kalau ke kanan berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ke kiri berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Maka jika diurutkan dari yang terkecil tentu dari negatif 5 dulu karena ini yang paling kecil. Sampai ke yang terbesar adalah yang terbesar adalah positif 4 atau 4 saja. Kalau diurutkan dari yang terbesar tentu dari 4 dulu sampai negatif 5. Tuh ya. Sekarang kan Bapak akan membandingkan pecahan ya. Nah, membandingkan pecahan. Oke. Nah, di sini ada angka 0 dan negatif 8. Angka 0 dan negatif 8 karena di sini negatif 8 itu kan di sini ya. Negatif 8, negatif 7, negatif 6. Karena semakin ke kiri semakin kecil dan semakin ke kanan semakin besar, maka 0 lebih dari negatif 8. Jadi ini begini ya. Nah, lalu sekarang yang membandingkan negatif 200 dan 20. Ya tentu yang semakin ke kiri berarti semakin besar. Semakin ke kanan berarti semakin ke kiri berarti semakin kecil. Semakin ke kanan berarti semakin besar. Ya tentu negatif 200 dan 20 tentu lebih besar negatif 20. Meskipun di sininya angka 200. Tapi karena negatif, meskipun 1 pasti lebih besar 1. Ya. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini di sini. Ini kedua-duanya negatif. Kalau kedua-duanya negatif, tinggal kamu lihat saja negatif yang paling besar
adalah yang mana? Yang ini ya. Ini yang paling kecil. Kecil berarti kalau negatifnya semakin besar berarti dia akan semakin kecil. Kalau negatifnya semakin kecil maka dia yang terbesar. Berarti yang lebih besar adalah yang 478 karena negatif 478 itu lebih besar dari negatif 488. Oke, boleh dicatat. Nah, sekarang Bapak akan akan sharing bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pada operasi hitung bilangan bulat. Oke. Pertama, Bapak akan menjelaskannya melalui garis bilangan ya. 0, 1, 2, 3, 4 saja. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Oke. Oke, seperti itu. Misalkan ada bilangan nomor 1 ya. 3 ditambah negatif 2. Berarti di mana 3 dulu? Yang pertama positif 3 ya. Positif 3 berarti ini ya. Berarti 3 ini ya. Ditambah negatif 2. Berarti kalau negatif berkurang 2 artinya. Jadi kita loncat 2. 3 ditambah negatif 2. 1, 2. Jadi ke sini. Jadi berapa? Jawabannya adalah 1. Bisa seperti itu. Atau kalau lebih jelas seperti ini. Ya, misalkan. Sebentar. Misalkan seperti ini ya. Tadi yang 3 ditambah ini berarti dari 0 dulu. Dari 0 kamu ke 3 dulu ya. Terus ditambah negatif 2 berarti berkurang 2. Berkurang 2 ke sini. Set. Jadi berapa? 1. Ini jawabannya. Paham? Oke, lanjutkan. Kita garis bilangan lagi. Misalkan di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Misalkan sekarang Bapak ubah dari yang negatif ya. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan. Pertama berarti ke sini dulu. Negatif 3 ya. Ditambah 2 karena positif berarti bertambah ke sebelah kanan. Ditambah 2. 1, 2, 1, 2 kan jawabannya adalah negatif 1. Kalau itu menggunakan cara garis bilangan. Kalau misalkan mau langsung, Pak, saya mah sudah mengerti misalkan 5 ditambah negatif 3. Nah, kalau kalian menghadapi soal seperti ini lebih besar, ini lebih kecil. Karena di sininya ada negatif, berarti ini akan menjadi pengurangan. Maka ini akan menjadi 2. Kenapa 2? Karena bilangan positif lebih besar. Lalu ada lagi misalkan negatif 5 ditambah 2. Nah, setiap ada bilangan negatif dan positif, maka ini akan menjadi pengurangan. Tinggal dilihat saja angka mana yang lebih besar, negatifkah atau positifkah. Ya. Jika positif, maka bilangannya akan positif. Jika yang lebih besarnya negatif, maka akan negatif. Karena tadi negatif dan positif pengurangan, berarti ini akan menjadi 3. Dan lihat yang mana yang besar, negatif. Berarti karena ini 5, ini 2. Yang besar itu 5, berarti ini. Nah, begitu ya. Untuk cara cepatnya. Bagaimana kalau pengurangan? Nah, kalau pengurangan seperti ini. Misalkan di sini ada 5, negatif 5 dikurangi 2.
negatif 5 dikurangi 2. Berarti ini kita punya hutang, berhutang lagi 2, jadi negatif 7. Ini kalau ada negatif dan negatif, ini akan menjadi penjumlahan membesar ya. Karena kita coba buktikan ya. Misalkan di sini negatif 5 lalu dikurangi lagi 2. Minjem lagi 2 ke sini jadi 7. Seperti itu ya. Karena ini juga ke sini 6, 7. Nih minjem lagi. Kalau minjem lagi berarti semakin ke kiri ya. Nah, karena ini negatif maka jawabannya akan negatif. Nah, sekarang kalau negatif 5 dikurangi negatif 2. Nah, kalau kamu bertemu dengan soal seperti ini, negatif dan negatif, maka ini akan berubah. Karena negatif dengan negatif, ini akan menjadi positif 2. Jadi jawabannya adalah seperti yang di sini, 3. Seperti itu ya. Itu adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Silakan boleh dicatat. Nah, sekarang untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian. Oke. Sebelumnya kamu harus mengetahui dulu sifat-sifat perkalian dan pembagian. Misalkan yang namanya sifat itu seperti ini. Misalkan di perkalian. Bila ada bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka jawabannya akan positif. Contoh, negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Kenapa ini 6? Karena melihat dari sifat bahwa negatif kali negatif adalah positif. Lalu sekarang yang kedua, negatif dikali positif. Ini jawabannya adalah negatif. Ya, contoh. Negatif 2 dikali 2 positif. Jawabannya adalah negatif 4. Kenapa negatif? Karena sifatnya adalah negatif. Sekarang selanjutnya, positif dikali negatif. Ini jawabannya adalah negatif karena ini sama. Ya. Ini sama sifatnya. Contohnya, 2 dikali negatif 2 sama dengan tetap negatif 4. Melihat sifatnya. Seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir. Positif dikali positif. Jawabannya adalah tetap positif. Tidak berubah menjadi negatif. Contohnya 2 kali 2 sama dengan 4. Pernah kalian menghafal 2 kali 2 negatif 4? Tidak kan? 2 kali 2 tetap 4. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya sifat pembagian. Sebentar. Bapak keluar dulu. Nah, sekarang yang pembagian. Pembagian sebenarnya ini sama saja dengan perkalian. Misalkan begini. Negatif dibagi negatif. Jawabannya akan menjadi positif. Karena sama prinsipnya dengan perkalian tadi. Misalkan ada angka 18 dibagi negatif 18 dibagi negatif 2. Jawabannya adalah 9 positif. Ya. Lalu negatif dibagi positif. Ini jawabannya akan negatif. Misalkan negatif 9 dibagi 3. Jawabannya adalah 3. Selanjutnya positif dibagi negatif. Ini sama, jawabannya adalah negatif. Contoh, misalkan 9 dibagi negatif 3. Jawabannya adalah 3. Dan yang terakhir, positif dibagi positif, jawabannya adalah positif.
Oke? Nah, ini positif ya. Misalkan contoh 9 dibagi 3, jawabannya adalah 3. Itu ya. Ini adalah cara untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat dari perkalian dan pembagian. Oke. Tadi mungkin Bapak takut salah atau takut terlewat ya. Yang perkalian, kalau ada negatif dikali negatif itu jawabannya adalah positif ya. Tadi Bapak lupa betul atau tidak. Tapi Bapak takut menyampaikan ilmu yang salah, jadi Bapak koreksi lagi ya. Ini ya untuk yang tadi. Oke? Baiklah, mungkin dari Bapak pembelajaran hari ini cukup. Silakan dirangkum. Untuk guru-guru boleh di-download RPP-nya karena sudah bisa di-download. Kalau kemarin maaf belum bisa di-download karena saya lupa untuk mengubah setelan dibagikannya ke publik sehingga kemarin tidak bisa di-download. Kalau sekarang insya Allah sudah bisa di-download. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.